Halo gengs, kadang ya kita baru sadar kalau negeri sebelah udah melesat jauh saat berita kayak gini muncul di layar. Kuala Lumpur resmi diiktiraf UNESCO sebagai City of Design 2025. Sementara di sini kita masih sibuk debat siapa yang paling cinta kota tapi lupa merawatnya. Ironis kan? Iya, tapi nyata. Malaysia nggak cuma ngomong maju, mereka ngerjainnya beneran. Nama Malaysia terus harum di pesada dunia apabila Bandaraya Kuala Lumpur kini secara rasmi diiktiraf oleh Pertumbuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai City of Design. Dalam satu kenyataan media pada Jumaat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL berkata ia merupakan satu pengiktirafan terhadap komitmen bandaraya ini dalam memajukan kreativiti, inovasi dan reka bentuk sebagai pemacu pembangunan lestari. Kejayaan tersenarai di bawah rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN itu katanya lagi merupakan satu pencapaian penting selari dengan usaha global menjadikan kreativiti sebagai asas kepada pembangunan bandar mampan. Pengiktirafan tersebut kata DBKL menegaskan komitmen Kuala Lumpur dalam memanfaatkan reka bentuk bagi membentuk bandar inklusif, berdaya tahan dan kaya budaya seiring dengan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 serta aspirasi warisan KL. Pengiktirafan itu juga kata DBKL adalah hasil usaha bersama kerajaan, komuniti kreatif, institusi akademik dan industri reka bentuk yang telah membangunkan ekosistem reka bentuk yang dinamik. Sebelum ini, Kuching, Sarawak telah diiktiraf sebagai City of Gastronomy pada 2021 atas kepelbagaian makanan etnik dan warisan kulinari tempatan. Manakala Ipoh sebagai City of Music pada 2023 atas identiti muzik tersendiri seperti Ipoh Sound yang berkembang melalui usaha komuniti muzik indie dan lo-fi. Kejayaan tersenarai di bawah rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN itu katanya lagi merupakan satu pencapaian penting selari dengan usaha global menjadikan kreativiti sebagai asas kepada pembangunan bandar mampan. Pengiktirafan tersebut kata DBKL menegaskan komitmen Kuala Lumpur dalam memanfaatkan reka bentuk bagi membentuk bandar inklusif, berdaya tahan dan kaya budaya seiring dengan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 serta aspirasi warisan KL. Pengiktirafan itu juga kata DBKL adalah hasil usaha bersama kerajaan, komuniti kreatif, institusi akademik dan industri reka bentuk yang telah membangunkan ekosistem reka bentuk yang dinamik. Sebelum ini, Kuching, Sarawak telah diiktiraf sebagai City of Gastronomy pada 2021 atas kepelbagaian makanan etnik dan warisan kulinari tempatan. Manakala Ipoh sebagai City of Music pada 2023 atas identiti muzik tersendiri seperti Ipoh Sound yang berkembang melalui usaha komuniti muzik indie dan lo-fi. Malaysia dikenal dengan kota-kota yang rapi dan nyaman. Tapi, apa sih rahasia di balik semua itu? Kalian tahu nggak? Yuk, aku ceritain ke kamu. Bangunan publik di Malaysia tuh sering dirancang dengan sentuhan budaya. Contohnya, Masjid Putra di Putrajaya dan Menara Kuala Lumpur. Hasilnya, kota tuh terasa modern tapi tetap membawa jati diri. Terus, yang paling luar biasa, pemerintah tuh nggak pernah mengabaikan suara rakyat. Lewat program Prima dan PPR, pemerintah membangun rumah mampu milik. Harganya tuh mulai dari RM100.000 sampai RM400.000 dan dibangun sesuai dengan rencana kota. Tujuannya sih jelas banget, memberi keluarga penghasilan rendah hunian layak bukan sekedar bertahan di satu kawasan tersebut. Dan ada juga yang gak kalah penting, ada sumbangan STR, sumbangan tunai Rahman, bantuan antara RM150 sampai RM700 yang mungkin sederhana nilainya, tapi juga sangat berarti bagi rakyat kecil. Dari pendidikan anak, belanja harian, sampai kebutuhan mendesak, inilah bukti pemerintah hadir dan peduli. Dan semua ini makin kuat karena warganya tuh ikut menjaga kebersihan dan dipelihara. Traktor digunakan sebagaimana mestinya, taman dirawat bersama, ada juga rasa peduli yang membuat kota bukan hanya indah tapi juga nyaman dijalani. Inilah ketika pembangunan, bantuan dan budaya berjalan bersama. Menurut korang, hal apa sih yang paling penting supaya sebuah kota tuh selesa bagi semua orang? Tulis dekat komen ya. Gue lagi di Kuala Lumpur dan gue menjamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasinya jauh lebih proper dibandingkan Jakarta. Yang kedua, kebersihannya di sini tuh lebih bersih dibandingkan Jakarta. Yang ketiga, bule-bule itu banyak banget yang datang ke sini. Masa kalian nggak mikir sih kenapa bule itu lebih milih ke Kuala Lumpur dibandingkan Jakarta? Kuala Lumpur lebih bagus dibandingkan Jakarta. Oke, komen di bawah, menurut kalian bagusnya Kuala Lumpur atau Jakarta?
Kita mau bandingin nih MRT di 3 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Kenapa kita bandingin ini ke Malaysia, Thailand? Karena ya yang paling mirip kan dia ya. Kalau kita bandingin ke Singapura kan kejauhan. Sebenarnya kalau mau ngomongin yang head to head nih ya, kita tuh lebih head to head dengan Malaysia. Kenapa ya? Karena Malaysia itu start bikin MRT di tahun 2017. Kalau kita kan di tahun 2019 tuh. Sorry, bukan bikinnya tapi beroperasinya ya. Kalau Thailand udah lebih dulu tuh. Thailand itu beroperasi MRT-nya pertama kali tahun 2004. Jadi zamannya dulu Luis Figo main nama Cristiano Ronaldo, udah ada tuh MRT di Thailand. Di Malaysia belum, di Indonesia belum. Jadi kalau kita mau head to headin, enaknya tuh sama Malaysia sebenarnya. Cuman meskipun startnya itu mirip-mirip ya, beda 2 tahun doang. Sekarang itu Malaysia udah punya 2 line MRT. Kalau kita kan baru satu nih, jalur selatan ke utara tuh, Lebak Bulus ke Bundaran HI, ntar ujung-ujung nyampe ke Ancol. Nah kalau Malaysia ini udah punya 2 line sejauh ini. Jadi Malaysia itu pertama kali bikin namanya Kajang Line. Kajang Line itu panjangnya 46 km. Nah kalau yang kedua namanya Putrajaya Line, dibikin tahun 2023, panjangnya itu 57 km. Kalau lu tahu Putrajaya itu merupakan daerah pusat pemerintahan di Malaysia. Jadi Malaysia itu pusat pemerintahannya bukan di KL tapi di Putrajaya. Dan kalau lu mau main ke Batu Caves, itu kan merupakan destinasi wisata yang cukup populer lah ya, cukup mainstream ya. Itu bisa pakai MRT juga ke Batu Caves-nya. Jadi Malaysia ini total udah punya 2 line, dan masalahnya line-nya itu panjang-panjang banget. Di Jakarta nih ya, so far itu kan line-nya itu pendek. Lebak Bulus ke Bundaran HI itu cuman 16 km. Nah kalau MRT Lebak Bulus sampai Ancol nanti udah jadi, sebenarnya panjangnya cuma 27 kilometeran lah. Jadi ya sebenarnya panjang line MRT kita udah kalah jauh sama Malaysia nih. Dan uniknya, biaya pembuatan MRT di Malaysia itu lebih murah dibandingkan Indonesia. Kurang lebih harganya itu per kilometernya di Malaysia sama Indonesia beda-beda 20-30% lah. Jadi kalau ngomongin yang line Putrajaya di Malaysia itu biaya pembuatannya kurang lebihnya nih ya, per kilometernya 600 miliar. Sementara di Indonesia itu biayanya 800-an miliar per kilometernya. Nah kenapa di Indonesia bisa lebih mahal? Apakah pasti karena korupsi? Belum tentu. Ya gue gak tahu juga. Tapi yang pasti gue tahu nih ya, kenapa kita bisa lebih mahal, itu karena kita itu impornya lebih bulet-bulet. Jadi kalau kita impor MRT-nya itu lebih bulet-bulet semuanya dari impor Jepang, itu pasti lebih mahal dibandingkan negara lain yang misalnya ngimpornya itu nggak semuanya. Karena bisa aja mereka itu ngimpornya sebagian dari luar negeri, tapi ada juga part-part dari dalam negerinya. Dan juga di kita itu kebanyakan pakai jalur bawah tanahnya. Di Malaysia juga ada yang underground, tapi nggak sebanyak di kita. Ya kurang lebih begitulah. Gue nggak mau suuzon. Ya mungkin aja suuzon kita benar, tapi kalau yang husnuzonnya itu jawabannya. Nah kalau Bangkok gimana? Di Bangkok ini cukup unik ya. Sudah mulai belasan tahun dibanding Malaysia, tapi total panjangnya kalah dibanding Malaysia sekarang. Tadi kan Malaysia itu kalau digabungin total lainnya panjangnya itu 100 kilo lebih. Sementara kalau di Bangkok itu kalau digabungin total lainnya cuman 70 kilometeran doang. Iya tapi itu kan kita ngomongin MRT ya. Kalau mau digabungin total ya nanti kita bahas di video lain lah. Misal kita bandingin gabungan MRT, LRT dan juga monorail di 3 negara itu, ya itu pasti hasilnya akan beda lagi. Ini kita ngomongin tadi bandingin MRT-nya, oke? UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia itu lebih tinggi loh daripada Indonesia, tapi biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah ternyata harga untuk menempuh perjalanan itu adalah Rp170.000. Sedangkan kata bapak ini, kalau di Indonesia nih ingin berkendara dari Jakarta ke Semarang itu bisa tembus Rp500.000 loh. Padahal jaraknya lebih pendek. Ada lagi contoh yang sangat mencengangkan. Di Malaysia harga BBM RON 95. Sekali lagi RON 95 teman-teman. Ini benar-benar RON 95 ya, bukan yang dioplos-oplos. Itu harganya adalah Rp7.000 per liter. Bandingkan dengan Indonesia. Ini yang menyebabkan adanya ketimpangan yang luar biasa. Bayangkan saja dengan UMR yang lebih tinggi daripada Indonesia, warga Malaysia bisa hidup lebih hemat dibandingkan orang Indonesia. Otomatis orang-orang di sana pasti sejahtera dong, karena hidup mereka tercukupi. Sampai tokoh ini mengatakan ada yang salah dengan negara kita. Jakarta versus Kuala Lumpur. Dua-duanya sama-sama ibu kota, tapi bedanya apa? Kalau di Jakarta, andalan utamanya mobil atau motor. Macet udah biasa. Kalau di KL, transportasi umum, nyaman, dan tepat waktu. Soal makanan, dua-duanya juara. Kalau di KL, multicultural, jadi seperti nasi lemak, banana leaf, teh tarik, that's the comfort food. Jakarta itu dinamis, hustle terus. Kalau di KL itu lebih chill, teratur, tapi tetap hidup. Jakarta versus Kuala Lumpur. Kamu tim yang mana? Gengs, pengakuan dari UNESCO itu bukan hadiah keberuntungan. Itu hasil kerja nyata dari perencanaan kota yang rapi, transportasi publik yang nyaman, taman kota yang terawat, sampai masyarakat yang disiplin. Kuala Lumpur bukan cuma punya gedung tinggi dan jalan mulus, tapi juga mindset warga yang ngerti arti beradab di kota modern.
Sementara di negeri kita, trotoar masih jadi tempat parkir, zebra cross cuma hiasan, dan taman kota sering berubah jadi pasar dadakan. Kadang lucu sih, kita bangga teriak, kota kita kreatif, tapi kreativitasnya cuma muncul waktu bikin konten protes di medsos. Malaysia bisa diiktiraf karena mereka tahu, desain kota itu bukan soal bangunan keren, tapi soal rasa nyaman dan tertib buat semua orang. Di sana, pemerintah, akademisi, dan komunitas kreatif jalan bareng, bukan saling lempar tanggung jawab. Kita bisa kok, asal berhenti sibuk nyalahin sistem, tapi diri sendiri buang sampah sembarangan. Jadi gengs, belum iri lihat tetangga dapat pengakuan dunia, yuk mulai dari hal kecil. Jaga kebersihan, patuhi aturan, hargai ruang publik. Karena kota yang hebat itu nggak dibangun sama pejabat aja, tapi sama warganya juga. UNESCO mungkin belum lirik kita sekarang, tapi siapa tahu nanti, asal kita berhenti sibuk nyinyir dan mulai nyapu halaman sendiri dulu.